raddiha. Illa sholata ala Nabi Muhammad. Para habaib yang saya muliakan, para mu'alimin, para asatiz yang saya hormati, hadirin hadirat yang saya cintai. Alhamdulillah pada siang hari yang cerah ini, untuk pertama kalinya Allah tentukan saya bisa hadir di tempat. Ya, rupanya sudah berulang kali ada kegiatan maulid di tempat. Baru kali ini saya dapat undangan. Ya, baru pun saya bisa menyempatkan diri hari ini juga. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa kebaikan di dunia dan akhirat. Para yang saya hormati, tentunya kita dengan hadirnya kita di tempat di mana kita mendapatkan siraman rohani yang dapat menambahkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Didorong kita untuk membaca salawat pada Nabi kita Muhammad SAW yang dikatakan adimis salat ala Nabi Muhammad. Kita selalu dianjurkan untuk selalu bermudawamah, secara kontinu salawat pada Nabi kita Muhammad SAW sebanyak-banyaknya. Tidak usah dibatasi sekian, sebanyak-banyaknya. Jangan tidak banyak. Berapa banyaknya? Sekurang-kurangnya banyak. Dalam membaca salawat itu 300 kali salawat. Baru dikatakan banyak. Kalau baru 10, 11, 12, ya 100, 200 belum dikatakan banyak. Lalu Tuhan menyatakan sekurang-kurangnya banyak salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, yaitu 300 kali. Nah, mudah-mudahan saya berkeyakinan jamaah yang hadir sini sudah dapat tahu masalah ini, sehingga sudah mengamalkan tuntunan ini. Salawat yang sesimpel-simpel mungkin. Tidak ada usah salawat yang panjang-panjang, salat nahdiyah atau lain-lainnya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Selalu gabung dengan wa ala ali Muhammad. La tusallu alaihi sholatal batrah. Jangan suka salawat pada Nabi salawat yang putus kabar barokahnya. Yang manakala salawat pada Nabi tidak sertakan salawat pada keluarga Nabi kita Muhammad SAW. Kita disuruh adi sholat ala Nabi Muhammad. Fagabuluha hatman bi ghairi taraddudi. Diterimanya itu salawat hatman, pasti, mutlakan, bi ghairi taraddudi. Salawat kita itu pasti mutlak, ya, diterima oleh Allah bi ghairi taraddudi, tidak ada keraguan sedikit pun juga. Salawat biar hati kita tidak hadir, ngelamun sana kemari, ngelantur ke sana kemari, enggak khusyuk, tidak menghayati selawat kita, itu ada pahalanya. Biar kita kata hati kemana-mana, pikiran kemana-mana, kita selawat, ya, itu ada pahalanya. Allah terima selawat kita. Maka buruh hatman biar kita budi, diterimanya itu selawat kita yang kita baca, walau hati kita ngaur kesana kemari, ngelamun kesana kemari, yang melantur kesana kemari, itu pasti terimanya. Sedangkan pun amal-amal yang lain, amal udah bainal gabur di wakil awal dia, amal yang lain, tasbih, tahmid, tahlil, istighfar dan lain-lainnya, itu bainal gabur di wakil dia, bisa terima, bisa tidak. Belum tentu terima, belum tentu diterima. Kena tidak hudur, kena riya, tidak ikhlas dan lain-lainnya, itu adalah hama penyebab tidak terimanya kita punya amal. Lain dengan mau dibaca-baca salawat kepada kita Muhammad, riya tidak riya, khusyuk tidak khusyuk, hadir hati tidak hadir hati kita, itu mutlak Allah terima. Amaluna bainal qalbi wal qalbi illa sholata ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Itu pasti Allah terima. Oleh itu, mari sekembalinya kita di tempat, bagi kawan-kawan jamaah yang belum membaca sholawat minimal paling kurang 100 kali, itu yang dikatakan banyak. Bulan hari ini 200-300 kali. Hari ini kita mulai baca sholawat kepada kita Muhammad SAW.
Ini selawat adalah anjak dakwah min kulli da. Mau apa saja, wasilah min kulli wasilah, wasilah apapun yang kita ingin dapat. Ya, mau dapat apa saja, berkah hidup dan lain-lainnya, murah rezeki dan lain-lainnya, apa saja yang kita inginkan, hajat-hajat semuanya itu pasti kalau kita awali dengan selawat, amalkan selawat 300 kali, pasti Allah terima hajat-hajat kita. Saya pribadi usia sudah 76 tahun. Saya selalu suka berhitung. Tidak ada satu niatan saya, hajat saya, keinginan saya tidak Allah terima. Apa saja yang saya inginkan, hajat saya apa saja, semuanya Allah terima. Makanya rasanya saya harus banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sehajat-hajat saya sehat walafiat, nggak ada penyakit satu pun di badan saya, nggak ada kesulitan apapun juga dalam perjalanan hidup saya. Hanya semua ini adalah bukti bahwa selawat betul-betul yang wasilah yang paling utama, wasilah yang paling efektif untuk mencapai hajat-hajat kita. Kemudian yang saya selalu ingatkan kepada antum semua, ini maulid masya Allah jamaahnya banyak sekali. Kalau boleh saya tanya, di sini ada pengajian khusus umum mana Ustaz Faisalnya? Ada pengajian umum, banyak jamaahnya ada sini. Berapa banyak jamaahnya? 30-an. Ini luar biasa. Maulid sunnah, maulid sunnah, boleh saja maulid boleh tidak. Ya, kalau itu dikatakan bid'ah juga bid'ah hasanah, bid'ah mahmudah. Ya, nggak wajib, nggak, tapi nuntut ilmu wajib. Ya, jangan sampai kita mengadakan maulid begini banyak orangnya, waktu pengajian hanya sekitar 30 orang. Nggak cocok. Salah langkah perang kita ngaji. Man lam yakun ya'lamu la falyas'ali, man lam yajid mu'alliman falyarhali. Orang yang nggak tahu pelajaran agama, masalah-masalah agama, ya, man lam yakun ya'lamu la falyas'ali, tanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanya. Ya, ngaji. Ya, emang kita sudah pintar betul masalah-masalah luar biasa, masalah-masalah kehidupan. Ya, di dunia ini menyangkut agama, apalagi sekarang macam-macam. Ya, hal-hal yang tidak timbul sekarang ini, manakala kita tidak mengaji, kita akan salah langkah, salah kaprah. Dekat sama ulama-ulama salihin, belajar sama ulama-ulama salihin yang ketahuan sanadnya, berguru dengan si fulan, an fulan, dia sanadnya, ya, an fulan, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berguru bukan asal guru. Al-ilmu, ya. Jadi kita kalau mau belajar, fanzur amman ta'khudhu dinah. Lihat, teliti, perhatikan dari mana kamu dapat ilmu, untuk mengambil ilmu. Jadi harus cari orang yang betul-betul alim soleh, nggak cukup alim saja, alim soleh, ketahuan sanadnya, dan ngaji dengan si fulan terus sampai berapa, sampai Rasulullah. Syaratnya muttasil terus. Maka sanad lahu la yuthab bi ilmi. Orang yang tidak punya sanad tidak bisa dipatuhi, dipercaya dia punya keilmuannya. Belajar, siapa yang belajar? Fulan. Siapa fulan? Masya Allah, kita kenal. Berguru dengan ulama fulan. Terus sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi jangan asal berguru, cari orang yang sanadnya ada sanadnya, keilmuannya bisa dipertanggungjawabkan, valid dalam pemahamannya. Jadi jangan asal mengaji. Ya, sekarang orang banyak ngajar itu harus betul-betul menguasai ilmu. Bisa paling tidak 16 ilmu dia sudah baca pelajari, dari ilmu fiqhnya, ilmu tauhidnya, ilmu tasawufnya, ilmu nahwunya, ilmu sharafnya, ilmu bayannya, ilmu ma'aninya, ilmu badi'nya, ilmu arufnya, dan lain-lainnya, ilmu mantiknya. Itu guru. Kalau sekarang ya hanya pandai ceramah, ya hanya pandai khutbah, sudah dipanggil kiai dan lain-lainnya. Ini yang menyebabkan mundur, ya, mundur agama kita. Orang yang tidak semestinya mendapatkan gelar kiai sekarang dapat gelar kiai.
Kiai itu bahasa Sunda. Kiai ada kiai itu orangnya apa? Ada jawabannya. Caranya apa? Baca fikih, dia bisa jawab. Dia baca tauhid, dia bisa terangkan. Dia baca ilmu-ilmu lainnya, dia bisa terangkan. Itu baru bisa dipanggil kiai. Ya, makanya sekarang ini kiai inflasi, mengalami penurunan nilai. Inflasi sudah. Ya, orang yang tidak berhak mendapat gelar kiai dipanggil kiai. Siapa saja, alimul alamah, walau di mana dia ngaji, nggak pernah ngaji terus long life education. Ya namanya ngaji bukan setahun 2 tahun, kasih waktu sampai aliyah, sampai S1 tidak ngaji, terus tidak ada long life education selama masih hidup minal mahdi ilal lahdi. Ngaji jangan putus-putus, jangan berhenti, jangan ditargetkan, terus nggak bakal habis. Ilmu apapun waktu yang kita gunakan untuk menuntut ilmu semaksimal mungkin semuanya kita curahkan untuk ilmu. Laukan al-bahru idatan di kalimat terlebih la nafidal bahru geblatan pada kalimat terlebih walau ji'na bimithlihi madada. Air lautan semua kita jadikan tinta untuk bersimpul Allah Ta'ala. Habis air lautan ilmu gak pernah habis. Nah, jadi yang mudah-mudahan ya kita lihat yang tua-tua sudah banyak tidak ada, ya sudah pada pulang rahmat Allah. Orang-orang alim sudah bisa dihitung dengan jari, ya maka kita harus merasa bertanggung jawab, terpanggil untuk masing-masing mengkaderkan diri, ya cari guru yang alim, yang soleh, yang sejalan dengan jejak leluhur kita, ulama-ulama kita, guru-guru kita. Dan di saat kumpul jangan hanya sekedar baca yasin, baca tahlil, baca maulid, itu bukan pengajian, majlis zikir namanya. Kalau tidak ada majlis tahlil namanya, apa isinya? Kalau hanya mau zikir, tahlil, tahmid, ya kemudian ceramah, itu bukan majlis tahlil. Imam Uyainah menyatakan majlisul ilmi huwa itu majlisul yuzkar fihi kaifa tusalli. Dibicarakan, dibahas itu bagaimana saat kamu sholat mana sukun qalbinya, rukun kaulinya, rukun fi'linya, bagaimana takbirnya dan lain-lain. Itu majlis ilmu. Majlisul yuzkar fihi kaifa tusalli, kaifa tuzaki, bagaimana zakat, mana yang keluar 100%, ada yang usyur 10%, ada yang 20% dan lain-lainnya. Itu zakat. Ya, zakat, bagaimana haji, ya mana haji tamattu, haji qiran, haji ifrad dan lain-lain. Terus ya banyak sekali ilmu yang mesti kita pelajari, apalagi sudah dipanggil ustaz. Ya ustaz, ngaji jangan dibatasi waktunya. Ya, saya kalau guru saya nggak meninggal, saya ngaji satu guru saja berapa puluh tahun, 20 tahun dengan Syekh Ahmad Junaidi, Syekh Kabir, Syekh besar, ulama besar, alim besar. Dan nanti Rafi Zamani, yang zaman itu habaib ya bukan habib, nggak ada tandingan, bisa tandingan. 20 tahun. Habis apa? Sendiri baca kitab, ya sendiri baca kitab. Sampai beliau pun bingung, ini baru dapat habib ngaji begini caranya. Terus nggak berhenti, meninggal baru saya tinggal. Jangan suka tinggal guru, lagi ngaji sama guru yang tinggal. Kasrugal bil mu'min asyad bin hadil kahad bil Ka'bah. Meninggal melukai hati seorang mukmin. Punya guru kita tinggal, kurang apa dia? Ada keilmuan yang kita tinggal, itu berbahaya, tidak mendapatkan dengan ilmu. Kasrugal bil mu'min bukan alim nih. Galbil mu'min, melukai hati seorang mukmin, itu dosanya lebih besar daripada menghancurkan Ka'bah. Dan berapa sampai 70 kali menghancurkan Ka'bah, itu dosanya masih kalah ketimbang meninggalkan gurunya, melukai hati guru. Jadi ngaji biar rajin, jangan bawa diri sendiri, ajak keluarga, sanak famili, makmurkan majelis. Tapi jangan membiu. Kalau guru hanya ngajar ceramah saja, maulid saja, tahdir, kita baca kitab fikih. Baca kitab fikih dari masalah ibadah. Masalah ibadah terus ya, sholat mana rukun qalbinya, mana rukun kaulinya,
manapun fi'liyah terus masuk pada sholat, setelah sholat masalah zakat, masalah puasa, masalah haji itu baru ibadah. Masalah ibadah itu yang sering dibaca orang. Situ aja dari ibadah sampai haji habis selesai ibadah. Udah pikir ada lanjutannya, ada masalah muamalat, jual beli, kaifiat jual beli, tawar apa, jual beli, kemudian meminjam, pinjam uang, ambil modal dan lain-lainnya, syirkah, investasi dan lain-lainnya banyak sekali. Itu mesti kita pelajari lengkap. Islam ini lengkap, segala-galanya ada. Mau apa saja ada di situ. Karena kita nggak ngaji nggak tahu. Begitu mulianya, begitu hebatnya agama kita. Lengkap. Allah kirim Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanafi, Imam Maliki, terus merancang sedikit, diistinbatkan dari macam-macam ayat Qur'aniyah, dari hadis Nabawiyah, sehingga tersusunlah kitab-kitab itu. Jadi mulai hari ini dan seterusnya, ajak kawan-kawan, ajak saudara, sahabat dan lain-lainnya, ajak, yuk kita hidupkan mengaji. Ya ada ibadah yang lebih mulia dan lebih besar pahalanya daripada duduk ngaji, duduk majlis ilmu. Ajak ente datang ngaji, ente ajak orang sebanyak orang yang ente bawa dan hadir majlis ilmu sebanyak itu pula pahala ente dapat. Masih ada. Ya, kemudian cari lagi, cari berguru salah ngaji, ada guru. Ya cari berguru. Malam yang pun dia alam pula apa dia sahali. Nggak tahu masalah, tanya ulama-ulama yang ahlinya. Malam yajid mu'aliman pada ahli, nggak dapat ilmu tanya pelayan sana, keluar kampung, keluar kota, bahkan keluar negeri. Kalau begini caranya, insya Allah masa depan kita ya tidak kurang. Islam, mautul Islam, ya cinta Islam kita kil ilim. Islam akan lenyap, sinar cahayanya dengan sebab kalau umatnya sudah meninggalkan ilmu. Kerjaan apa saja dia bisa layani, dia lakukan. Tapi kalau ngaji seminggu sekali pun sulit untuk mengaji. Kalau itu sudah dapat ngaji, minta baca kitab fikih, baca kitab fikih, terus beruntun dari muamalah dan ibadah. Kalau masalah bisa ibadah, masalah ibadah udah paham semuanya, masalah jamaknya dan lain-lainnya, ya bisa beralih pindah kepada masalah muamalah. Sebuah transaksi jual beli, pinjam meminjam, syirkah, kerjasama modal, jual pinjam dan lain-lainnya ada di situ semuanya. Selesai itu baru pada munakahat, ya dari ibadat, muamalat atau langsung ke munakahat nikah. Mana rukun nikah, mana syarat nikah, mana mubtilatun nikah, mana yang jadi fasakh nikah. Ya, jadi itu pelajari. Selesai masalah munakahat itu macam ada talak. Ya ada talak, ya ada khulud dan lain-lainnya, itu macam-macam harus dipelajari. Ya hanya tinggal pajangan saja itu kita pelajari, semuanya pelajari gitu-gitu. Ya munakahat baru jinayat. Ya, sekalipun kalau jinayat di sini nggak diberlakukan di Indonesia karena kita bukan Islam. Jinayat hukum pidana, ternyata sudah kita pelajari. Pidana sudah hampir-hampir tidak dibaca. Ya hukum pidana, ya pembunuhan dan lain-lainnya itu hampir-hampir tidak berlaku di Indonesia. Hal yang lainnya masih berlaku, sekalipun tidak formal. Ya akan kelihatan di Islam nggak mau nampakkan keislamannya. Dan itu hukum-hukum Islam berjalan juga di sini. Hanya apalagi yang masalah keuangan, zakat, bincang pemerintah, ya mendorong umat untuk zakat, ya mendorong umat untuk zakat. Tapi kalau masalah-masalah yang lain, ya agak ya setengah hati. Ya untuk kewajiban sholat dan lain-lainnya. Nah, jadi mulai hari ini ya hasil maulid kita besok mulai hidupkan pengajian di sini maupun tempat-tempat lainnya. Panggil guru yang betul-betul ahli mengajar, ahli ilmu, menguasai ilmu. Kita tahu sanadnya, ya tahu sanadnya, tariqahnya, bawaannya sama dengan bawaan guru kita yang sudah pulang rahmatullah. Baru kita tuntut ilmunya, insya Allah berkah dunia dan akhirat. Dan itu saya sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.